Selamat datang di Live Lead Serve Podcast, tempat di mana kamu mungkin bisa menemukan jawaban. Kenapa sih kamu harus hidup dengan lebih baik hari ini? Iya, hari ini. Hai, aku Laili, and this is for you. Berbicara mengenai perubahan yang lebih baik, tentunya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan tersebut. Tapi, di episode kali ini, aku akan membahas tentang 3 hal, yaitu grateful, self-love, dan yang terakhir adalah hidup tenang tanpa butuh validasi dari orang lain. Pernah gak sih kamu ngerasa hidup ini tuh gak adil? Atau jangan-jangan sudah bukan lagi di tahap pernah, tapi sering. Kamu bertanya-tanya, kenapa sih aku seperti ini dan mereka seperti itu? Kenapa aku begini dan mereka begitu? Kenapa aku jelek, mereka cantik? Kenapa aku miskin, mereka kaya? Dan kenapa aku bodoh, tapi mereka pintar? Mungkin karena terlalu sering, bahkan telinga dan hati kalian pun sudah muak mendengar kata-kata seperti itu. Tapi, pernah gak sih kalian tanya ke diri kalian, kenapa mereka sakit, sedangkan kamu sehat? Kenapa mereka sudah meninggal, sedangkan kamu masih hidup? Kalau aku boleh tanya, kamu lebih sering melontarkan pertanyaan yang mana ke diri kalian? Pasti yang pertama bukan? Tahu gak karena apa? Karena kamu punya masalah tentang grateful. Iya, tentang rasa syukur. Kira-kira kapan terakhir kali kamu bersyukur atas oksigen yang masih bisa kamu hirup secara gratis? Sedangkan di luar sana, banyak orang yang rela membayar mahal hanya untuk setabung oksigen agar mereka bisa bertahan hidup. Kira-kira kapan terakhir kali kamu bersyukur atas nyawa yang masih menempel erat dengan jasadmu? Kamu masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Sekarang, aku minta kamu mencari sebuah cermin. Dan kamu ngomong ini ke diri kamu. Hai, kamu yang selalu tersenyum. Kamu yang selalu terlihat ceria. Dan hai kamu yang selalu terlihat baik-baik saja. Aku mau bilang, kamu boleh melepas topengmu sekarang. Kamu boleh menjadi apapun yang kamu mau di depanku. Iya, aku, sosok yang kamu lihat dalam cermin itu. Aku berjanji akan menjadi teman terbaikmu. Aku berjanji akan menemanimu dalam suka maupun duka, kapanpun dan dimanapun. Kalau aku boleh jujur, kamu benar, aku marah. Kamu benar, aku kecewa. Kamu benar, aku tidak baik-baik saja. Dan kamu benar, aku capek untuk terus berpura-pura bahagia. Padahal menjadi tidak baik-baik saja adalah bukti bahwa kita manusia yang akan berkembang menjadi lebih baik dan lebih tangguh. Artinya, kalau kamu ingin bangkit dan kuat, kamu harus berani berkata tidak. Kamu harus berani meminta tolong saat butuh bantuan. Kamu harus berani menjauh ketika merasa diracuni. Kamu harus menerima kekalahan.
kamu harus berani menerima ketidaksempurnaan, dan kamu harus berani melepas topengmu, lalu berjalan sebagai kamu apa adanya, menjadi versi dirimu yang paling bahagia. Kamu siap? Harus. Kamu harus siap. Berhenti menghukum dirimu terlalu keras. Kamu itu hanya butuh menerima cinta dari dirimu sendiri. Kamu hanya butuh ruang maaf seluas-luasnya untuk semua kesalahanmu di masa lalu. Berhenti menghukum dirimu terlalu keras. Kamu hanya butuh menerima cinta dari dirimu sendiri. Kamu hanya butuh ruang maaf yang seluas-luasnya untuk semua kesalahan di masa lalu. How you love yourself is how you teach others to love you. Selain dengan grateful dan belajar self-love untuk hidup yang lebih tenang, kamu perlu berhenti untuk merasa membutuhkan validasi dari orang lain. Sebenarnya, mencari validasi itu wajar banget kok. Setiap orang tentu ingin mendapat pengakuan, dianggap layak dan diterima oleh orang lain. Sayangnya, kadang kita itu terlalu banyak mencari validasi dari orang lain, sampai lupa bahwa validasi terbaik adalah validasi yang berasal dari diri sendiri. Kamu gak perlu bergantung sama orang lain, dan kamu gak perlu menunggu pengakuan mereka untuk mengakui bahwa diri kamu layak diterima dan dicintai. Gimana? Siap kan untuk mengawali perubahan baik dalam hidup kamu hari ini? Dengan memperbanyak rasa syukur, mencintai diri kamu sendiri, dan mengakui bahwa diri kamu seberharga itu untuk diterima dan dicintai, dengan atau tanpa pengakuan dari orang lain. Karena ini hidup kamu, bukan hidup mereka. And sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang nungguin gak sesi ini? Nah, di sini aku akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah dikirim melalui link di bio Instagram podcast kami. Thank you ya yang udah ngirim. Di sini aku akan pilih 3 pertanyaan dan aku akan jawab. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa aja sih hal-hal yang membuat kita itu merasa bersyukur, dan bagaimana supaya kita itu bisa lebih sering untuk merasa bersyukur? Well, aku punya beberapa tips nih buat kalian. Yang pertama, mungkin ini bisa dibilang simple, tapi efeknya menurutku gak sesimpel itu. Tahu gak apa? Jadi, setiap kamu bangun tidur, coba deh kamu ucapin terima kasih kepada Tuhan atas nikmat sehat, nikmatnya bisa beraktivitas di hari itu. Mengingat di luar sana banyak orang yang mati-matian berjuang melawan penyakitnya. Karena sehat itu mahal guys, beneran deh. Yang kedua, sebisa mungkin luangin waktu bersama orang-orang terkasih kamu. Dengan keluarga kamu, saudara kamu, sahabat kamu. Itu bisa menjadi salah satu cara kamu mengungkapkan rasa sayang kepada mereka. Dan of course, kamu bahagia dan bersyukur memiliki mereka. Selanjutnya, bisa dibilang ini mungkin gak semua orang mau ngelakuin, tapi aku pikir dampaknya juga gak main-main loh. Coba deh kamu nulis jurnal harian gitu. Jadi setiap hari, setiap malam kamu tulis hal-hal kecil ataupun hal-hal yang besar yang ngebikin kamu tersenyum di hari itu. Jadi kamu bisa ngeliat tuh, ternyata banyak loh hal-hal yang bisa ngebuat kamu bersyukur, bisa ngelewatin hari itu dengan baik,
Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan diri saya sendiri dan mulai mencintai diri saya sendiri? Oke, pertanyaannya mengenai self-love ya. Aku bisa bilang gini. Yang pertama, kamu harus mulai jujur dengan diri kamu sendiri. Dengan cara berdamai dengan luka-lukamu di masa lalu. Meminta maaf kepada diri kamu karena mungkin selama ini kamu telah berlaku buruk ke diri kamu sendiri. Terlalu memaksakan semuanya. Meminta maaf karena tidak memberi jeda saat lelah. Dan meminta maaf untuk semua kata-kata buruk yang pernah kamu ucapkan ke diri kamu sendiri. Setelah itu, kamu bisa mulai mencintai dengan menerima dirimu sepenuhnya. Kamu bisa mulai mencintai dengan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. We are all different, and it's okay. Dan pertanyaan terakhir adalah, bagaimana cara saya menciptakan ketenangan dalam hidup saya? Gini, pernah dengar quotes ini gak? Lantas ketenangan seperti apa yang kau cari jika orang mati saja masih didoakan agar tenang? Rasanya make sure ya, karena namanya hidup pasti ada saja masalah atau kerikil yang menerpa. Tapi walaupun hidup memang tidak bisa dikatakan tenang-tenang aja tanpa masalah, kamu bisa mendapatkan ketenangan batin dengan menyadari adanya kendali atas diri kamu sendiri, yaitu mencakup bagaimana kamu memikirkan, menerima, dan memberikan respon terhadap situasi yang ada. Dengan begitu, ketika nanti kamu menghadapi sebuah masalah, kamu bisa mengendalikan agar masalah itu tidak mengganggu ketenangan hidup kamu. Dan akhirnya kita udah sampai nih di akhir episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah setia ngedengerin sampai akhir. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar tema podcast kami, bisa langsung kirim pertanyaan melalui link yang ada di bio Instagram kami di @live.leadserve. Jangan lupa follow dan nantikan episode-episode menarik lainnya. See you in the next time.